dengan latar belakang kamu sebagai penulis puisi. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Kegiatannya di rute. Jadi waktu pulang, saya menuliskan puisi ini. Judulnya pertanyaan-pertanyaan setelah jawaban menunjukkan dalam bahasa Inggris. Kamus itu tidak cukup lengkap untuk mengerti sebuah kata. Misalnya kayak mendengarkan apakah hanya soal mendengarkan. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, nama saya Dona Silaban, sahabat podcast kamu. Qobus Podcast diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi tempat serta wadah kreativitas bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Sahabat podcast, puisi merupakan salah satu karya sastra yang telah diperingati pada tanggal 21 Maret 2022. Tim podcast, Qobus Podcast, telah mendatangkan penulis puisi terbaik dari Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Widya Mandira Kupang. Kita perkenalkan Kakak Dustan Obe. Halo sahabat Qobus Podcast. Oke, perkenalkan, nama saya Dustan Obe, biasa disapa Dus atau Dustan. Terima kasih sudah mengundang saya merasa terhormat sekali di sini. Baik, terima kasih Dustan sudah bergabung bersama tim Qobus Podcast pada hari ini. Ya, jadi Dustan Obe berhasil mencatatkan sejumlah prestasi, yaitu lolos hibah program kreativitas mahasiswa penelitian sosial humaniora PKMPSH dan juara 1 lomba musikalisasi puisi Pisma Unwira tahun 2021 serta terpilih sebagai salah satu penulis Writing Festival 2021. Wow, hebat sekali ya. Kita belum coba. Oh iya. Baik. Nah, Dustan, sebelum kita membahas tentang penelitian kamu tentang sosial humaniora, saya tertarik dengan latar belakang kamu sebagai penulis puisi. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian? Jadi begini teman-teman, ini kayaknya terlalu serius ya. Jadi kalau teman-teman biasa membaca puisi atau melihat orang menyatakan diri mereka sebagai penulis puisi, itu kayaknya nada-nadanya wow, orang hebat, orang-orang yang mungkin pendiam tapi mendalam kayak gitu. Yeah. Jadi puisi itu sebenarnya melatih cara ungkap kita gitu. Jadi ketika mungkin dari saya SMP, saya mulai mengenal puisi, lalu kemudian masuk ke seminari Wai Kupang. Disitulah saya merasa bahwa puisi itu kayak sudah menjadi hidup saya sendiri kayak gitu. Dan sekarang apalagi saya sudah bergabung di ilmu komunikasi dan juga di komunitas sastra Dusun Folomora, saya merasa itu menjadi ekosistem yang saya terus menjadi orang yang mencintai puisi kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Tadi sempat dikatakan kalau kamu itu menjadi penulis terbaik di Flores Writing Festival 2021 ya. Sekiranya tulisan apa yang sudah terpublikasi sampai pada akhirnya kamu bisa memenangkan lomba tersebut? Sebenarnya bukan penulis terbaik ya, penulis terpilih. Karena waktu itu yang diinformasikan oleh panitia Flores Writers Festival ya, itu dicari 5 pembaca. Jadi waktu itu saya sebenarnya kan Flores Writers Festival ini terinspirasi dari Makassar International Writers MWF kayak gitu sih. Jadi dia mencari 5 pembaca untuk ikut dalam pergelaran Flores Writers Festival. Di situ ada seniman, kemudian ada penulis luar seperti Aan Mansur dan juga Sinta Haryadi kayak gitu sih. Jadi waktu itu yang saya tulis judulnya Yang Lain dari Nora Eflawi. Jadi dalam tulisan saya itu saya mencoba membahas sisi lain dari Nora Eflawi yang selama ini orang kenal sebagai seorang penyair yang memiliki
kekuatan imaji biblis, mengambil inspirasi dari kitab suci. Namun dalam tulisan saya itu pertanyaan saya adalah apakah tidak ada sisi lain daripada Maria Flawi? Nah, mulai dari situ saya menghubungkan puisi-puisi Maria Flawi, tapi tidak terkesan cocokologi ya. Jadi saya mencoba membahas puisi-puisinya yang terhimpun dalam Keledai Yang Mulia. Lalu saya mencoba mengkaji sisi ekologi atau kritiknya terhadap lingkungan hidup, bagaimana pembangunan merusak tatanan yang ada di sekitar dia, dan itu menjadi keirisan tersendiri bagi Maria Flawi. Itu yang saya lihat, saya temukan. Lalu kemudian saya terpilih, ya senang sih. Senang ya, tepuk tangan. Oke, nah lalu kemudian kita bahas-bahas tentang penelitian ya. Kamu kan di sini lolos di program kreativitas mahasiswa penelitian sosial humaniora. Nah, kamu ini penelitiannya bercerita tentang apa? Ya, jadi waktu itu saya bersama Tia Raga dan juga Kendall Abineno, saya kan sebenarnya pertama tidak tertarik nih, cuma diajak oleh Tia Raga, katanya, "Gadus, ada nih program menarik dari pemerintah ya, program kreativitas mahasiswa, jadi kita bisa ikut." Ya, saya bilang oke, bisa, tapi kita mau teliti soal apa? Nah, pertama kami sempat berpikir untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu kami coba berkonsultasi dengan teman-teman disabilitas, tapi mereka menolak karena bagi mereka biasanya hanya dieksploitasi, kemudian hasil penelitian mereka tidak dapat apa-apa. Lalu kami runding lagi dengan Tiara dan Kendall, bagaimana kalau kita meneliti tentang Natoni itu salah satu pantun alat di Timor. Kebetulan saya juga orang Timor, jadi saya tahu persis bagaimana cara melantunkan syair-syairnya. Natoni itu tuh apa? Dia semacam pantun adat untuk biasanya kalau ada pembesaratan, penjemputan pakai natoni atau syukuran panen. Nah, baru-baru yang kami pakai itu natoni saat syukuran panen, itu yang kami kasih. Dan kami kan mahasiswa komunikasi nih. Lalu mau kaji dari bagian mana? Ya, kami lihat unsur puitisnya dengan menggunakan perspektif semiotika Charles Sanders Peirce. Menarik ya teman-teman sekalian ya. Oke, saya ingin tahu motivasi terbesar kamu mengikuti semua lomba kegiatan yang sudah kamu capai dengan sekarang itu tuh apa? Motivasi terbesarnya? Ya, jadi pertama saya mau bilang begini, Miss. Saya pada dasarnya hanya seorang pembaca yang rakus ya. Saya tuh hampir sebagian besar hidup saya itu dipersembahkan untuk membaca, kayak gitu. Oke. Membaca. Jadi kalau orang bertanya motivasi terbesar saya merasa itu semacam konsekuensi logis dari aktivitas saya dalam membaca dan menulis. Mengapa saya misalnya bisa lomba musikalisasi puisi, itu kan merupakan alih wahana dari puisi ke bentuk musik, lalu saya bisa sampai ke Timnas, mengikuti Flores Writers Festival, lalu pernah juga menjadi 30 besar duta bahasa. Semua itu karena semata-mata karena itu kecintaan saya kepada dunia tulis menulis kayak gitu. Luar biasa ya. Tapi begini, Miss, motivasi terbesar saya sebenarnya saya tuh pengen belajar sih. Saya ikut Komisi Sastra Dusun Purwomora, lalu belajar di ilmu komunikasi. Sebetulnya saya itu orangnya selalu kayak haus akan ilmu. Saya senang mendengarkan orang lain berbicara, lalu mendengarkan bagaimana pandangan mereka terhadap segala sesuatu. Saya suka mendengarkan orang lain daripada saya yang berbicara dan mereka mendengarkan saya. Tapi sekarang kontradiktif ya. Berarti menjadi pendengar yang baik ya, Yeah. lebih suka menjadi pendengar yang baik, introvert sekali. Dan begini, saya sebenarnya motivasi terbesar saya juga, masa muda kan cuma satu kali, kita hidup cuma satu kali. Jadi saya rasa saya tidak mau menyia-nyiakan masa muda saya. Jadi bahasa kiranya upaya memberi makna pada hidup yang fana. Waduh, luar biasa, produktif ya. Berisi sekali masa-masa mudanya Dunstan OB ini. Oke, baik. Nah, bagaimana caranya Dunstan untuk membagi waktu antara kegiatan luar kampus dengan kegiatan kampus? Jadi saya sebenarnya seorang yang membagi waktunya cukup payah ya. Bagaimana waktu saya dan Tia Raga lalu Kendall, kan saya yang bagian analis dan interpretasi
untuk penelitian kami. Nah waktu itu saya selalu diingatkan oleh Tia Ragat untuk bagaimana untuk mengingatkan saya untuk segera melakukan analisa interpretasi. Tapi saya tidak kayak semacam menyiapkan waktu. Lalu tepat pada besoknya untuk batas pengumpulan karya, batas pengumpulan hasil karya ilmiah itu, barulah saya mengerjakan. Waktu saya begadang sampai jam 6 mengerjakan analisa dan interpretasi. Jadi kayak ngikut semalam. Tapi saya rasa itu tidak baik untuk ditiru ya, apalagi terkait kesehatan. Tapi di dunia sekarang begadang itu semacam gaya hidup juga ya. Gaya hidup ya. Jadi saya mau bilang kalau terkait bagi waktu ini tergantung prioritas ya. Saya itu orangnya kalau misalnya tidur sedu, kalau bangun pagi saya membaca, atau kadang saya bisa membaca sampai jam 3 pagi. Jadi kalau ditanya soal membagi waktu tergantung prioritas ya. Apa yang teman-teman prioritaskan kayak gitu. Dan itu kita kan tahapnya belajar. Jadi waktu itu kita gunakan untuk belajar. Saya dulu di seminar tertarik dengan satu jargon Latin yang mengatakan bahwa buta kafat lapidem non visat sepecadendo. Air yang melubangi batu itu bukan hanya dengan sekali, tetapi dengan keseringan yang terus menerus. Jadi waktu yang saya lalui itu saya gunakan untuk terus menempa diri. Kayak gitu sih. Sama seperti batu kalau terus dicucurin air, Dia jadi pasti akan lapuk juga ya. Baik. Nah, kalau kamu mengikuti kompetisi, pasti ada kegagalan, pasti ada juga menang ya, menang kalah itu hal yang biasa seperti itu. Nah, kalau seandainya kamu kalah, bagaimana kamu menyikapi sebuah kegagalan itu? Pertama saya mau bilang begini, ini tergantung persepsi orang tentang kesuksesan atau kebahagiaan ya. Kebanyakan orang menganggap kesuksesan atau kebahagiaan itu adalah perpindahan dari situasi yang negatif ke situasi yang positif. Ini semacam bermigrasi dari satu keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Nah ini sebenarnya menurut saya persepsi yang salah, karena kebahagiaan itu sebenarnya atau kesuksesan itu sebenarnya bukan menjadi terminus ad quem, semacam menjadi titik tujuh, tapi ia menjadi titik tolak, menjadi terminus ad quo. Jadi dia itu sebenarnya ada dalam diri kita tidak perlu membuat target yang terlalu jauh, tapi dia ada pada kita, cuma kita perlu menyadari itu saja sih menurut saya. Kemudian saya kan orangnya stoik. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Henry Mampir tentang filosofi teras atau seni itu bersikap bodo amat karya Mark Manson. Jadi teman-teman di situ itu menurut saya itu buku-buku motivasi yang tidak terlalu untuk menuntut orang untuk mengikuti. Jadi dia semacam membongkar motivasi-motivasi yang selama ini semacam mereduksi bahwa cara berbahagia harus seperti ini. Jadi saya akhirnya mengerti bahwa stoicism itu sebenarnya penekanannya lebih kepada seni mengelola emosi negatif gitu. Jadi di dalam penjelasan itu ada yang dinamakan dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Katakanlah ketika saya mengujian skripsi, hal-hal yang bisa saya kendalikan apa? Saya menyiapkan diri saya secara baik, menyiapkan PPT, lalu mungkin saya bisa berpakaian rapi. Tapi hal-hal yang tidak bisa saya kontrol adalah mungkin saat ujian terjadi hujan atau penilaian dosen, itu adalah hal yang tidak bisa saya kendalikan. Jadi maksudnya adalah buat apa kita bersedih untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lebih baik kita semacam menyiapkan diri saja untuk mengontrol emosi negatif kita, untuk jangan sampai membuat kita depresi dan juga putus asa seperti itu. Oke. Baik ya. Mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis. Kalau saya dulu di mata kuliah itu namanya critical thinking. Ya. Bagaimana tanggapan Gunstan terkait tentang berpikir kritis kepada mahasiswa? Jadi ini pertanyaan sudah agak sedikit teoritis ya. Jadi sebenarnya dulu di Jerman ada satu masa yang namanya masa Frankfurt. Itu mereka mencoba mengembangkan konsep Marx yang waktu itu sudah salah dipahami oleh banyak ahli. Jadi teori kritis itu sebenarnya penekanannya adalah membangunkan orang dari kesadaran yang tertidur. Contohnya gini, biasanya dalam SD ada multiple choice atau pilihan ganda. Misalnya setiap pagi
kalian minum apa? Misalnya pertanyaannya A, susu, B, air jeruk, C, katakanlah mungkin kopi. Padahal anak-anak biasanya minum pagi dia tidak minum itu, tapi dia minum air putih misalnya. Tapi dituntut untuk memilih salah satu yang sebenarnya tidak sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari. Jadi disinilah letak inti dari teori kritis, membangunkan orang dari kesadaran yang tertidur, atau dalam bahasa Marx menyadarkan orang dari kesadaran palsu. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks mahasiswa sekarang, pembacaan kritis atau bersikap kritis itu sebenarnya suatu tingkatan yang di atas ya. Jadi sebenarnya proses. Karena misalnya saya seorang pembaca nih. Pertama dalam membaca sebuah karya itu ada pembaca pemula, pembaca menengah, dan yang paling tertinggi itu pembacaan kritis. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau bersikap kritis, dia harus berproses. Penekanan lebih kepada proses, kayak gitu sih. Harus rajin membaca, harus tekun. Intinya kalau teman-teman menyukai sesuatu, tekuni. Tekuni ya. Jangan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Kayak gitu. Lalu bagaimana ilmu komunikasi berperan di dalam menjalankan hobinya Dusta? Oke. Baik. Jadi ini terkait dengan peran ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu satu prodi, kelihatan dari luar satu prodi, tapi sebenarnya orang-orang di dalamnya itu kan beragam. Mereka datang dari latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang kelas ekonomi yang berbeda. Jadi mungkin kalau peranan ilmu komunikasi terhadap hobi saya ya kemajemukan. Bagaimana pandangan-pandangan orang itu membuat perspektif saya itu lebih luas dalam memahami banyak hal, kayak gitu. Jadi ketika ada kemajemukan, ada beragam pendapat, disitulah yang disebut oleh Gadamer sebagai peleburan horizon. Jadi peleburan horizon itu maksudnya kita datang dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan pemahaman kita sendiri. Jadi pemahaman itu tidak pernah berangkat dari nol, tapi dia sudah semacam ada prasangka, semacam orang Roti itu begitu, orang Timur itu begitu, atau orang Soe itu begitu, atau orang Flores katakanlah mereka seperti ini, ada stereotip seperti itu. Jadi itu semacam prasangka. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang secara langsung ternyata tidak begitu amat. Mereka sebenarnya orangnya begini. Jadi saya mempelajari itu di ilmu komunikasi, kayak gitu sih. Oke. Lalu apakah prestasi yang sudah diperoleh Dunstan itu mempengaruhi lingkungan sosialnya? Jadi sebenarnya tanggung jawab saya sebagai seorang penulis ya. Saya sepanjang pengalaman membaca saya sekarang sudah sangat masuk di bacaan-bacaan saya itu sudah sangat kiri ya. Saya bertemu kepada Pak Dedi Dosa, yaitu seorang dosen di FISIP juga yang sangat mendorong saya untuk terus membaca. Saya harus berterima kasih kepada beliau, dia memberikan saya bacaan-bacaan kiri, kemudian bisa membuat perspektif saya lebih mendalam, kayak gitu sih. Nah, di balik prestasi yang kamu dapat, pasti ada orang yang sangat mendukung kamu. Siapa kalau boleh tahu nih? Ya, orang yang paling mendukung saya yang pasti pertama keluarga ya, keluarga. Terutama. Kalau Ayang Beb gimana? Ayang Beb punya? Itu support system juga loh, teman-teman ya. Ayang Beb begitu? Tidak. Siapa ayo? Saya seperti dijebaki. Oke, baik. Siapa yang paling mendukung? Yang paling mendukung saya keluarga, terutama bapak saya. Bapak saya itu kan orangnya pendiam, tapi bapak saya itu hanya terlihat cerewet ketika ia mabuk. Oh. Jadi, makanya saya pelajari dari ayah saya itu, dia kan ayah saya itu seorang guru agama di SD Eban 2. Hai, ya dong. Anaknya nih masuk nih. Oke. Bapak saya itu dari kecil sudah menanamkan sikap dasar kepada saya bahwa harus rajin membaca, lalu mengajarkan saya bermain gitar. Karena sampai sekarang saya juga memiliki kemampuan dalam bidang musik itu karena ayah saya. Lalu pihak-pihak yang mendukung ya keluarga saya yang di Kupang, lalu ada teman-teman kuliah saya, teman-teman saya waktu di seminari, dan orang tua mereka yang sampai saat ini walaupun saya tidak lagi menjadi biarawan, mereka masih terus menanyakan kabar saya. Mereka juga salah satu
pendukung juga sih. Tapi di balik semua itu, ada yang paling penting yang selalu mendukung saya, itu ibu saya. Ibu, doa ibu selalu mengiringi ya. Coba Jadi, bagaimana ibu? Ibu itu kan selalu apa ya? Pertanyaannya semacam pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan orang. Kamu sehat, kayak gitu. Kamu sehat atau katakanlah kamu sudah makan. Itu pertanyaan remeh-temeh sih, tapi itu sangat bermanfaat bagi saya, semacam support system yang paling bermanfaat bagi saya kayak gitu sih. Jadi saya mau berterima kasih kepada ibu saya. Ibunya Dunstan gitu. Sumber rahim dari. Aduh, luar biasa sekali ya. Baik, mungkin ada yang bisa dibagikan ke teman-teman sekalian pesan apa nih untuk para generasi muda? Oke, tapi saya sebelum memberikan semacam pesan dan kesan kayak gitu, motivasi ya, kayak gitu, saya lebih merekomendasikan buku kepada kawan-kawan Kobus Podcast, mungkin bisa dibaca untuk semacam menambah pengetahuan lah. Jadi untuk ilmu komunikasi itu buku-buku yang wajib dibaca itu ada Blur, itu karya Bill Kovac dan Tom Rosenthal, itu wajib dibaca. Lalu seandainya saya wartawan Tempo karya Gunawan Muhammad, ada jurnalisme investigasi karya Dani Laksono, lalu ada identitas dan kenikmatan Ariel Haryanto, itu juga wajib dibaca. Kalau untuk novel saya sarankan 100 tahun kesunyian dari Gabriel Garcia Marquez. Lalu kalau teman-teman suka penulis Jepang kayak Haruki Murakami, itu juga boleh dibaca. Lalu ada Tetralogi Pulau Buru dari Pramudi Anantatur atau karya-karya Eka Kurniawan. Dan jangan lupa nih orang-orang itu Felix Nesi, penulis NTT yang sudah menasional, itu wajib dibaca. Lalu kalau untuk puisi, saya suka puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, Jopin, suka Aan Mansur, dan juga Mario F. Lawi. Itu teman-teman bisa baca. Lalu kalau untuk semacam tulisan-tulisan ilmiah, ya mungkin teman-teman bisa baca Cendekiawan dan Kekuasaan dari Daniel Gapidaya, atau penulis perempuan etnografis Tania Murali, itu juga wajib dibaca. Lalu ada The Making of Miral Indonesia karya Van Klinken, itu kebetulan kajiannya di Kota Kupang, jadi sangat relevan untuk melihat sejarah Kota Kupang kayak gitu, kelas menengah di Kota Kupang. Jadi saya mau bilang kalau siapa yang paling banyak duduk, itu ilmu yang paling banyak kayak gitu sih. Jadi pesan saya kepada teman-teman Kobus Podcast ya, hiduplah seolah kau akan mati besok, tetapi belajarlah seolah kau akan hidup selamanya. Itu pernyataan siapa? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya, oke. Nah, sepertinya kita semua ini penasaran dengan karya puisi dari Dunstan Obe. Oke baik, jadi saya akan membacakan salah satu puisi saya. Jadi puisi ini saya tulis waktu saya pulang dari Ruteng. Flores Writers Festival itu kan kegiatannya di Ruteng. Jadi waktu pulang saya menuliskan puisi ini. Judulnya Pertanyaan-pertanyaan setelah jawaban menemukan jalannya sendiri-sendiri. Apakah dingin sama dengan tubuh yang kesepian? Lengan sama umurnya dengan suhu, dan mereka merayakan ulang tahun setiap kali malam menaruh kalender yang gigil dan gagal menghapus hari libur. Apakah memeluk sama dengan bertamu? Cinta adalah surat undangan, dan aku selalu ingin menjadi tamu dalam pesta di tubuhmu, kemudian pulang dan bercinta dengan cermin. Apakah merelakan adalah kata sifat dari memiliki, membiarkan sesuatu yang kau kejar menjadi milik orang lain, dan kau menjadi angka nol, bulat dan kesepian. Apakah melupakan adalah sinonim dari mengingat, kata-katamu adalah peluru untuk dirimu sendiri. Kau ingin menghapus ingatanmu, tetapi diam-diam ia menghantuimu ketika kau hendak terlelap. Apakah mendengarkan berarti kita berbicara dua kali, menjahit bibir sendiri dan membiarkan orang lain bersuara atas nama kita dan ketidakmengertian kita.
apakah pergi adalah kata ganti untuk pulang. Di balik langkahmu, kota kecil ini menghapus kedua tumitmu. Dan aku selalu ingin melihat apa yang hilang dari jejak yang tinggal. Waktu pergi, aku meninggalkan diriku sendiri. Rute yang 2021. Luar biasa. Saya boleh tahu ceritanya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Jadi puisi ini kan saya buat dalam bentuk pertanyaan. Jadi saya tuh selalu merasa bahwa kamus itu tidak cukup lengkap untuk mengartikan sebuah kata. Misalnya kayak mendengarkan apakah hanya soal mendengarkan suara. Misalnya ketika definisi kan begitu, definisi kamus kan begitu, tapi saya ingin mendefinisikan mendengarkan itu seperti suara mis menyentuh telinga saya. Jadi kayak definisi-definisi itu yang sebenarnya lebih menarik kalau menurut saya. Dan kenapa saya buat dari puisi-puisi saya itu dalam bentuk pertanyaan? Karena saya kan sebenarnya orangnya tidak suka untuk mengajar orang kayak gitu. Saya 7 tahun hidup asrama, saya bosan diceramain, sudah kenyang lah. Jadi saya membuat pertanyaan dalam puisi-puisi saya untuk membuka ruang untuk orang-orang kayak apa sih yang mereka cari dalam hidup ini. Kayak dengan pertanyaan-pertanyaan itu mereka bisa merefleksikan hidup mereka sendiri. Jadi saya bukan semacam menggurui mereka, tetapi memberikan mereka ruang untuk memikirkan hidup mereka sendiri. Kayak gitu sih. Saya melting dari tadi dengerin puisinya kamu. Tahu melting kan? Meleleh gitu ya. Baik, terima kasih buat Dunstan yang telah membacakan puisinya. Sekarang waktunya kita untuk mengakhiri podcast ini ya. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Qobus Podcast, IG @qobuspodcast, Facebook Qobus, YouTube Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mandira, dan TikTok @qobuspodcast. Saya Dona Silaban beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.